نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ويضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan takwa niscaya kita mendapatkan jaminan kebahagiaan, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan yang mulia ini, di bulan Zulhijjah yang telah kita memasukinya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan di antara ada 12 bulan, 4 bulan yang Allah agungkan, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Sebagai hamba yang beriman, sudah semestinya kita mengagungkan apa-apa yang Allah agungkan. Dan ini bagian daripada ketakwaan hati kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Hajj, "Wa may yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang senantiasa mengagungkan syiar-syiar Allah, apa yang Allah muliakan, apa yang Allah agungkan, ini termasuk tanda-tanda ketakwaan hati. Karena itu sebaliknya, siapa yang tidak mau, siapa yang tidak memiliki keinginan untuk memuliakan yang Allah muliakan, untuk mengagungkan yang Allah agungkan, memuliakan syiar Allah, maka hati-hati, jangan-jangan ketakwaan dalam hati kita belum sebagaimana yang Allah kehendaki. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan keagungan 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Ma min ayyamin al-'amal shalih ahabbu ilaihi min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang sangat dicintai Allah kalau kita melakukan amal kebaikan selain dari 10 awal di bulan Zulhijjah. Qul wa jihad fi sabilillah. Wahai Rasul, kata sahabat, tidak juga dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yabda bidzalika bisyai'. Tidak juga lebih mulia, ia tetap lebih mulia dibanding jihad, kecuali orang yang keluar ke medan perang, jihad karena Allah Subhanahu wa taala, lalu ia dengan harta dan jiwanya, dan ia tidak kembali dengan kedua-duanya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulhijjah adalah bulan yang mulia yang Allah hadirkan teladan di dalamnya. Di antaranya bagaimana kita meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam, baik itu dalam rangkaian ibadah haji, baik itu dalam rangkaian ibadah kurban. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 poin agung yang kita bisa teladani dalam praktik Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail alaihissalam. Ini sebagai pertanyaan pada diri kita. Kalau kemudian kita sudah melakukan ibadah A, B, C, D, kita sudah menyatakan kita melakukan ketaatan A, B, C, D, tapi kemudian pertanyaannya, apakah kita sudah bisa menghadirkan kenikmatan dalam kita melakukan ibadah itu?
Apakah kita sudah bisa merasakan kelezatan iman dalam kita menjalankan ketaatan itu? Kita lihatlah pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka sudah mampu menghadirkan istilzat dalam ta'ah, istilzat ta'ah, kenikmatan, kelezatan dalam ketaatan, istilzat masyaqqah, kenikmatan dalam pengorbanan, mengharapkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW menegaskan kepada kita semua, mempertanyakan kepada kita semua, apakah kenikmatan iman sudah masuk dalam kalbu kita, sudah mengisi dalam jiwa kita, sudah memformat dalam pikiran kita, atau amal ibadah ketaatan kita hanya berlangsung sebagai kebiasaan atau naudzubillah kalau ia bermakna sebagai keterpaksaan. Yang pertama kita lihat pada istilzat at-ta'ah, kenikmatan dalam melakukan ketaatan. Kita lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika kemudian ia sedang cinta-cintanya kepada anak sematawayangnya Nabi Ismail alaihissalam yang dinanti oleh beliau ratusan tahun, lebih dari 100 tahun. Ketika kemudian Allah karuniakan Nabi Ismail yang sedang lucu-lucunya di usia mumayyiz 12 tahun, lalu Allah SWT memerintahkan kepada beliau untuk menyembelih anaknya. Dalam surah As-Saffat ayat 102 digambarkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku mimpi Nabi adalah wahyu. Aku mimpi menyembelihmu. Kita lihat bagaimana anaknya yang luar biasa yang dia menikmati dalam ketaatan. Nabi Ismail pun menjawab, Ya abati fa'al tu'mar satajiduni insyaallah nasabiri. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan, niscaya engkau akan mendapati kami termasuk golongan yang sabar dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalnya dalam praktek yang lain, ada seorang sahabat yang agung namanya Abbad bin Basar. Suatu ketika sepulang dari peperangan, Rasulullah SAW meminta siapa yang mau berjaga-jaga untuk kaum muslimin, untuk pasukan kaum muslimin. Abbad bin Basar dan Ammar bin Yasir menyatakan, kami wahai Rasulullah, kami yang akan menjaga engkau dan para sahabat wahai Rasulullah. Abbad bin Basar sosok yang sangat mencintai, yang sangat menikmati kalau ia sedang tilawah Al-Quran. Lalu Abbad berkata pada Ammar, wahai saudaraku, engkau mau berjaga di awal malam atau di malamnya atau di setengah malam yang kedua? Lalu Ammar menyatakan, aku di malam yang kedua. Abbad bin Basar pun menjaga pasukan kaum muslimin dari Rasulullah SAW. Tapi kemudian ia hadir kerinduan untuk tilawah Al-Quran. Lalu ia pun menunaikan sholat malam. Ia menunaikan sholat tahajud yang ia baca surah Al-Kahfi. Ketika ia sedang sholat, lalu ada salah seorang musuh yang mengintai dan ia menembakkan alat panahnya dan tepat mengenai dada Abbad bin Basar ini. Ia sedang tilawah menikmati lantunan ayat-ayat suci firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu menancap, ia cabut. Dia tetap melanjutkan bacaannya yang betul-betul sangat dia nikmati. Kembali kemudian tertancap anak panah yang kedua, lalu ia cabut kembali. Kemudian datang lagi anak panah yang ketiga, ia cabut kembali. Lalu kemudian ia mendatangi sahabatnya Ammar bin Yasir dan membangunkannya. Ammar menangis melihat saudaranya sudah ada bekas 3 anak panah yang menancapnya. Wahai Abbad, wahai saudaraku, kenapa engkau tidak membangunkanku ketika anak panah yang pertama yang menancap padamu? Lalu Abbad menyatakan, demi Allah,
pasukan kaum muslimin, aku akan tetap melanjutkan nikmatnya tilawah Al-Quran. Subhanallah, bagaimana kemudian kita merasakan, apakah kita dalam menunaikan sholat kita pernah merasakan begitu menikmati kenikmatan iman? Apakah kita tilawah Al-Quran, apa yang kita kejar selesai khatam, tapi belum hadir kenikmatan dalam kita? Karena itu, lihatlah, orang beribadah, beramal itu ada 3 T. Yang pertama ada T terpaksa. Ia sholat terpaksa karena malu, ia sedekah karena sudah ada dalam absensi wajib dipotong, terpaksa. Hakul yakin, tidak ada kenikmatan dalam ia beribadah dan ketaatan. Yang kedua ada yang T yang kedua, dia terbiasa. Sholat saya sudah biasa, tidak ingat bagaimana apa yang dibacanya. Sedekah ia sudah terbiasa karena dipotong, ia tidak memahami bagaimana hakikat daripada sedekah. Naik haji menjadi terbiasa, tidak mampu ia memahami dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada yang ketiga, mudah-mudahan bisa hadir pada kita, itu sampai kita ibadah, sampai kita melakukan ketaatan, sampai terasa kenikmatan keimanannya. Kalau ada yang bertanya, Anda sholat? Ya, saya sholat. Kalau ada yang bertanya, Anda kurban? Ya, kurban. Kalau ada yang bertanya, Anda haji? Ya, haji. Tapi kemudian kalau ditanya, apakah Anda merasakan kenikmatan ketika sholat? Apakah Anda merasakan kelezatan iman ketika menunaikan ketaatan kepada Allah? Apakah kita mampu menjawabnya? Sudah melaksanakan, sudah mendapatkan halawatul iman. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kenikmatan ketaatan, maka akan muncul yang kedua, istildad masyaqqah. Ia akan menikmati kesusah payahan dalam beribadah pun. Kita lihat bagaimana sosok Abu Ayyub Al-Ansari. Dia tua, usianya sudah tua, sudah sepuh. Ketika perintah Allah, surah At-Taubah ayat 41, infiru hifar wa siqara wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Begitu mendengarkan perintah ini, Abu Ayyub Al-Ansari yang sudah sepuh, sudah tua, ia segera menyiapkan peralatan jihadnya. Ia menyatakan kepada anak-anaknya, jahiduni, jahiduni, persiapkanlah perbekalan jihadku. Lalu anak-anaknya nyatakan, bapak sudah istirahat, engkau sudah tua, biarkan kami yang jihad. Wahai anak-anakku, lihatlah perintah Allah itu, jihadlah dalam keadaan mudah atau dalam keadaan berat. Bagi kalian ini mudah, bagi aku adalah ini dalam keadaan berat. Aku tetap ingin jihad. Subhanallah, kemudian ia syahid dalam jihad itu. Tapi betapa banyak kita, kemudian ketika ada masalah sedikit, ada masalah sedikit, ada butuh pengorbanan sedikit, kita dengan mudah kemudian, oh saya lagi uzur, oh saya lagi demikian, oh saya nggak bisa zakat karena kebutuhan ini. Tidak ada lahir pengorbanan. Tapi kita belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, bagaimana mereka mengajarkan kepada kita ada istildad masyaqqah, yaitu bagaimana berupaya menikmati walaupun dalam kesusahan, dalam kita ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita di bulan Dzulhijjah ini peningkatan, lebih merasakan kelezatan iman, meningkatkan ketaatan dan ibadah kita sehingga dapat meningkat pada derajat kita merasakan iman, ibadah dan ketaatan. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.
فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah sidang iman, mari kita tingkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus di bulan Zulhijjah ini, di bulan awal tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Zulhijjah, di mana Rasulullah SAW tadi menegaskan betapa amal ibadah 10 awal ini sangat utama. Bahkan tidak bisa dikalahkan oleh jihad di sabilillah, kecuali yang dia jihad dengan harta dan jiwanya dan tidak kembali dengannya. Di antara keutamaan adalah dengan menyembelih hewan kurban. Ini sangat utama karena Rasulullah SAW sampai menegaskan, "Man lahu sa'atan fi rizqihi, fala yudhi fala yuqarribanna musallana." Siapa yang Allah berikan kelapangan rezekinya, lalu kemudian ia enggan untuk berkorban, untuk mempersembahkan sebagai bukti ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ia mendekati tempat sholat kami. Ada hukuman sosial. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ia sampai menyatakan, kalau seandainya ia punya harta yang bisa untuk makan cukup dan ada kelebihan untuk kurban, lalu kemudian ia tidak melaksanakan ibadah kurban, ia termasuk golongan yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini bukti ketaatan. Allah tidak butuh dengan daging, dengan darahnya. La yanallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah tidak butuh dengan daging dan darahnya, tapi ingin membuktikan ketakwaan kalian. Sebagaimana Allah memuji Nabiullah Ibrahim alaihissalam, lalu terhadirkanlah ketaatan yang luar biasa dari sosoknya. Yang terakhir, jangan lupa di tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah kita disunahkan berpuasa yang luar biasa pahalanya. Syaum yaumul Arafah ahtasibu Allah yukaffiru as-sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu. Kata Rasul, puasa di hari Arafah luar biasa, menghapus dosa 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita tidak melewatkan suatu keutamaan di bulan Zulhijjah ini, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika an-nar. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.